Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 1 Ekonomi Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, yang beranggotakan 1. Ahmad Filbert Salahuddin, NIM 2017201151, 2. Prilly Marhatun Solihah, NIM 2017201162, 3. Erina Nur Aini, NIM 2017201163, 4. Lailatul Nusul Rahmah, NIM 2017201178. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai asbab an-nuzul. Pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul berasal dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun segala fenomena yang melatar belakangi terjadinya sesuatu dapat disebut asbab an-nuzul, dalam pemakaiannya, ungkapan asbab an-nuzul khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran, seperti halnya asbab al-wurud secara khusus digunakan bagi sebab terjadinya hadis. Pengertian asbab an-nuzul menurut beberapa ulama. Yang pertama, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Yang kedua, As-Sabuni. Asbab an-nuzul menurut As-Sabuni adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Yang ketiga, Subi Sholih. Menurut Subi Sholih, asbab an-nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, Manang al-Qattan. Menurut Manang al-Qattan, asbab an-nuzul adalah peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran. Berkenaan dengannya, waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa asbab an-nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Macam-macam asbabun nuzul. Berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun, asbabun nuzul dibagi menjadi dua. Pertama, ta'adud al-asbab wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu, misalnya turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian yang kedua, ta'adud an-nazil wa asbab wahid, yaitu satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat, misalnya turunnya Quran surat Al-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Ketiga, redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para ahli untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Secara garis besar, ungkapan tersebut dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama, sarih atau jelas, dan yang kedua, muhtamilah atau masih kemungkinan. Yang pertama, sarih atau jelas adalah ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz pendahuluan. Contohnya itu seperti sebab turunnya ayat ini adalah telah
terjadi maka ayat Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sama turunnya ayat. Yang kedua, muhtamilah atau masih kemungkinan. Ungkapan muhtamimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab nuzul karena masih terdapat keraguan. Hal tersebut dapat berupa ungkapan sebagai berikut. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini diturunkan berkenaan dengan, saya kira ayat ini tidak diturunkan kecuali berkenaan dengan. Gengsi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Al-Wahidi, seorang ulama klasik dalam bidang ini, mengemukakan pengetahuan tentang tafsir dan ayat tidak mungkin jika tidak dilengkapi dengan pengetahuan tentang peristiwa dan penjelasan dengan turunnya suatu ayat. Ada kalanya asbab an-nuzul berupa kisah tentang peristiwa yang terjadi atau berupa pertanyaan yang disampaikan kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui hukum suatu masalah. Sehingga Al-Quran pun sesudah terjadi peristiwa atau pertanyaan tersebut. Pengetahuan tentang asbab an-nuzul berfungsi antara lain: 1. Mengetahui hikmah dan rahasia diundangkannya suatu hukum dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, tanpa membedakan etik, jenis kelamin, dan agama. Jika dianalisa secara cermat, proses penetapan hukum berlangsung secara manusiawi, seperti pelanggaran minuman keras. Contohnya yaitu ayat-ayat Al-Quran turun dalam 4 kali tahapan, yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 67, Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, Quran Surah An-Nisa ayat 43, dan Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. 2. Mengetahui asbab an-nuzul membantu memberikan kejelasan terhadap beberapa ayat. Contohnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 158 menjelaskan bahwa peniadaan dosa di ayat tersebut bukan meniadakan hukum fardu. Peniadaan dimaksudkan sebagai penolakan keyakinan yang telah mengakar di hati muslimin pada saat itu, bahwa melakukan sa'i antara Safa dan Marwah termasuk perbuatan jahiliyah. Keyakinan ini didasarkan atas pandangan bahwa pada masa pra-Islam di Bukit Safa terdapat patung yang disebut Isyaf dan di Bukit Marwah ada patung yang disebut Na'ilah. Jika melakukan sa'i di antara bukit itu, orang jahiliyah sebelumnya mengusap kedua patung tersebut. Ketika Islam datang, patung-patung tersebut dihancurkan dan sebagian umat Islam enggan melakukan sa'i di tempat itu. 3. Pengetahuan asbab an-nuzul dapat menghunuskan hukum terbatas pada sebab, terutama ulama yang menganut kaidah sebab khusus. Sebagai contoh turunnya ayat-ayat dihar pada permulaan surat Al-Mujadalah, yaitu dalam kasus Ibnu As-Samit yang menzihar istrinya, Khawlah binti Hakam Ibnu Ta'balah. Hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini khusus bagi keduanya dan tidak berlaku bagi orang lain. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai asbab an-nuzul. Semoga dapat bermanfaat ya teman-teman. Kami mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.